semuanya, saya Rihadatul Aisy dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional dengan NPM 2443008 akan mewawancarai beberapa narasumber untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori pembangunan. Apa masalah lingkungan yang paling mendesak di wilayah Prosorja ini? Seperti tentang sampah, banjir, terlalu ketersediaan air bersih, dan mungkin dalam ketahanan pangan. Kalau di Prosorja ini memang yang segera ditangani itu sebenarnya masalah sampah. Soalnya di Dukuh Prosorja ini belum ada namanya bank sampah, sehingga tiap-tiap warga itu harus punya tempat sampah masing-masing, sehingga sewaktu-waktu sampah itu kering itu dianjurkan segera dibakar. Seandainya ada bank sampah mungkin bisa dikumpulkan, sampah itu bisa dijual, tapi karena dengan aturan yang sangat rumit untuk mendaftarkan menjadi bank sampah itu, sehingga warga enggan untuk mengadakan bank sampah. Baik Pak, lalu untuk yang pertanyaan selanjutnya itu, apakah nilai budaya atau kebiasaan masyarakat itu mendukung atau justru malah menghambat upaya pelestarian lingkungan yang ada di daerah Prosorja? Kalau menghambat tidak, soalnya masalah kebudayaan itu justru meningkatkan meningkatkan sumber daya masyarakat di Prosorja ini. Karena dengan adanya kebudayaan yang kita uri-uri itu dapat menumbuhkan cinta kasih terhadap kebudayaan, khususnya kebudayaan kita sendiri. Bagaimana Bapak Joko menilai kondisi lingkungan tempat tinggal Bapak Joko saat ini? Untuk kondisi lingkungannya ini terkait sampah, kebersihan air, seperti itu. Yang saya lihat di tempat tinggal saya di sini ya, lumayan bersih, air juga bersih, lingkungan sehat. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak Joko sendiri itu ikut berpartisipasi dalam kerja bakti yang dilakukan oleh Desa Prosorja? Wah ya itu pasti itu, selalu itu kalau kerja bakti itu wajib. Lalu apakah pengelolaan sampah di lingkungan Prosorja ini menurut Ibu Hani sendiri sudah baik? Lalu untuk Ibu Hani sendiri apakah mengalami kesulitan air bersih atau kesulitan dalam mencari bahan pangan? Tidak, semuanya lancar, masih ada. Apakah pengelolaan sampah di lingkungan Prosorja ini sudah baik menurut Bapak Amin sendiri? Kalau masalah sampah kan dikelola masing-masing, Mbak. Jadinya mempunyai tempat sampah masing-masing. Tapi apakah Mas memerlukan mungkin dari pemerintahan desa itu memberikan seperti bank sampah atau bagaimana Bapak? Harusnya itu malah yang penting, Pak, sampah. Karena kalau di kampung kayak gini kan rata-rata mungkin dibakar di tempat kosong kayak gitu. Soalnya belum ada yang keliling. Bagaimana Ibu Dina menilai kondisi lingkungan Prosorja saat ini? Sehat semua. Sangat baik ya Ibu? Ya, baik-baik aja. Lalu apakah Ibu Dinem sendiri ikut berpartisipasi dalam kerja bakti? Ya. Bagaimana Mas Danu ini menilai kondisi lingkungan tempat tinggal saat ini? Apakah sudah bersih atau masih ada beberapa kendala? Mungkin dari saya cukup lumayan, tapi masalah utama di pembuangan sampah. Menurut Mas Danu, apakah pengelolaan sampah di lingkungan Prosorja ini sudah cukup baik? Kurang baik karena di tempat sini masih ada orang yang membakar sampah. Apa masalah lingkungan yang paling mendesak di Dukuh Prosorja ini? Karena dari beberapa narasumber yang saya wawancara itu untuk masalah lingkungan yang paling mendesak itu terkait sampah. Jadi beberapa masyarakat itu di sini tuh belum ada yang namanya bank sampah ya Pak? Ya, belum ada. Jadi gini Mbak, kalau sampah di sini itu sifatnya sampah rumah tangga. Artinya tidak ada home industri atau pembuatan bidang usaha yang sektor UMKM yang sampahnya dalam notabu ini sampahnya terlalu besar.
Jadi dikembalikan ke tingkat penyadaran masyarakat sendiri. Nah, teknis pengelolaan bank sampah itu sampai sekarang kita masih pro dan kontra. Karena kembali lagi, karena di sini tidak ada tingkat kepada pemimpinnya, hanya selaku tokoh yang dituakan aja, tidak dalam birokrasi di pemerintahan. Jadi sehingga dibebankan ke masing-masing RT. Jadi kelangsungan sampah itu nanti juga perlu pembahasan lebih intens lagi. Ya kembali lagi karena di sini itu lingkungannya lingkungan rumah tangga, tidak ada semacam UMKM atau home industry. Di Dukuh Plosorejo ini tuh sudah ada program atau rencana belum untuk menuju ke desa yang berkelanjutan? Kalau program dan rencana itu otomatis sudah ada. Cuman yang jadi konteks permasalahan di sini karena ini sifatnya adalah manajemen terpisah, tidak ada pertumbuh, berarti kan memang ada sedikit pembedaan. Kalau manajemennya itu satu dukuh menjadi satu titik kegiatan, kemungkinan besar bisa realisasi. Tapi nih kalau RTA dan RTB itu punya hari tertentu untuk kerja baktinya, punya program tertentu, kita nggak bisa ngondisikan. Gitu. Jadi manajemennya beda dengan perkotaan kan, linknya sudah beda. Kalau dulu ada RW, pemersatu dukuh. Tapi kalau sifatnya RT, biasanya itu dilombakan di tingkat desa. Tapi sampai sekarang pun belum ada gerakan dari pemerintah desa untuk lomba kegiatan bersih tiap RT sedesa. Kalau seandainya sudah ada programnya tadi ya itu kendalanya tadi lebih ke manajemen terpisah, Mbak. Jadi setiap RT itu punya kepentingan sendiri-sendiri gitu. Jadi ada tingkat RT itu kebanyakan dia perantauan. Kemudian dari segi penanganan masalah tujuannya biar mempersatu, tujuannya biar dukuh itu maju, ya karena terbatas ke di perantauan tadi gitu loh. Tapi terkait untuk SDM-nya dari Dukuh Plosorejo ini sendiri itu bagaimana ya, Pak? Kalau SDM-nya sebenarnya menunjang, cuman yang jadi konteks permasalahan di sini adalah bagaimana kita mempersatukan visi misi itu loh. Oh iya. Kendalinya cuma di situ.